Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan upaya hukum dan eksekusinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Delia Ismi Melina, NIM akhir 476. Saya Yolanda Veronica Putri Wiono, NIM akhir 480. Berikut penjelasannya. Upaya hukum terhadap putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yakni upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan yang selama tenggang waktu ditentukan oleh undang-undang, sehingga wewenang untuk menggunakannya terhapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara, dan yang termasuk upaya hukum biasa diantaranya yakni perlawanan atau biasa disebut dengan first take, banding, dan juga yang terakhir kasasi. Nah, untuk perlawanan sendiri atau yang biasa disebut dengan first take merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Perlawanan ini pada umumnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan first take dikalahkan, tersedia upaya hukum banding. Lalu yang selanjutnya yakni upaya hukum banding. Putusan ini apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia juga dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar, dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sesudah dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri, ada kemungkinan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan banding. Dan tidak selalu permohonan banding itu dibolehkan. Hanya putusan pengadilan negeri mengenai perkara yang harga gugatannya lebih dari Rp100 sajalah yang dapat dimintakan banding. Jadi, ada kemungkinan pengadilan negeri dalam memutus tingkat tertinggi, yaitu apabila harga gugatnya Rp100 ke bawah. Batasan itu diberikan agar jangan sampai perkara yang kecil-kecil dimintakan banding sehingga perkara banding tertimbun dan menambah beban saja bagi pengadilan tinggi. Sekarang batasan itu tidak ada artinya lagi karena perkara-perkara sekarang tidak ada harga yang meliputi Rp100 atau kurang. Sedangkan biaya perkara yang harus dibayarkan pada waktu memasukkan surat gugatan itu sudah meliputi ribuan rupiah, sehingga tidak ada orang yang mengajukan gugatan itu ke pengadilan negeri apabila sengketanya meliputi harga Rp100 atau kurang. Dan yang terakhir yaitu kasasi. Pengertian daripada kasasi sendiri adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung. Demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi apabila pihak yang bersangkutan itu belum atau tidak mempergunakan hak melawan
putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, atau hak memohon ulang pemeriksaan perkara di pengadilan tinggi, permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima. Dan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juni 1951 dan 9 Juni 1952 menetapkan bahwa kasasi hanya mungkin dan diizinkan terhadap putusan yang diambil dalam lingkungan peradilan umum biasa. Sehingga putusan pengadilan negeri dalam tingkat banding terhadap putusan panitia sewa menyewa dan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat tidak dapat dimohonkan kasasi. Di sini perbedaan antara putusan yang diambil dalam lingkungan peradilan umum biasanya atau putusan kehakiman dan putusan yang terletak dalam lapangan hukum khusus haruslah ditafsirkan sebagai putusan-putusan dari pengadilan yang dalam arti kata yang sesungguhnya. Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang mempergunakan dalam permohonan kasasi dipakai sebagai dasar pasal 30 UU nomor 5 tahun 2004, yaitu karena yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, yang kedua, salah satu penerapan atau melanggar hukum yang berlaku, yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti akan tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang hanya disebut dalam undang-undang saja. Yang termasuk upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali atau yang biasa disebut dengan PK dan perlawanan dari pihak ketiga. Peninjauan kembali sendiri, putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau first take, dan yang tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputuskan dan dimintakan peninjauan kembali. Belakangan ini, peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dalam pasal 6. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh pihak sendiri kepada MA melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama diputus, serta hanya dapat diajukan satu kali saja. MA memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Upaya itu selama 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali. Panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan. Dan yang terakhir yakni perlawanan pihak ketiga, yang mana pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Akan tetapi, apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanannya itu dikabulkan, putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.
Berikut adalah pemaparan dari saya, Adelia Ismi, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait eksekusi. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bersifat penghukuman, yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi ada 16. Pertama, permohonan eksekusi. Kedua, telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh panitera muda atau tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resum telaah eksekusi. Ketiga, apabila hasil resum telaah eksekusi termohon tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan perhitungan panjar biaya eksekusi dan permohonan eksekusi dipersilakan untuk melakukan pembayaran. Keempat, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi setelah telah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari permohonan eksekusi atau disebut penggugat dengan mendasarkan pada pasal 196 HIR. Penetapan peringatan eksekusi berisi peringatan kepada panitera atau jurusita untuk memanggil pihak termohon eksekusi atau disebut tergugat untuk diperingatkan agar supaya memenuhi untuk menjalankan putusan. Kelima, apabila termohon eksekusi atau disebut tergugat tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. 6. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil dibantu oleh panitera dengan dihadirkan pihak termohon atau tergugat, serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan permohonan eksekusi. Ketujuh, peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan panitera. Ke-8, dalam peringatan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi atau tergugat agar memenuhi untuk melaksanakan isi putusan paling lama 8 hari terhitung sejak diberikan peringatan. Ke-9, apabila tenggang waktu terlampaui dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu permohonan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang pada pasal 197 ayat 1 HIR. Ke-10, apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan, maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi. Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi, pengosongan tidak selalu ditetapkan sita eksekusi. Dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan. Ke-11, dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan atau eksekusi real, maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan. Ke-12, apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI yang masih aktif atau yang telah purnawirawan, maka harus melibatkan pengamanan polisi militer atau PM. Ke-13, sebelum melakukan eksekusi pengosongan tersebut, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita
atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera atau jurusita, pihak berkepentingan, aparat setempat, dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam berita acara. Ke-14, dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi, pengosongan dilakukan melalui surat, yaitu surat pemberitahuan kepada pihak termohon eksekusi harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan. Ke-15, pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya, dengan memerintahkan permohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan atas biaya permohon. Ke-16, setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada permohon eksekusi atau kuasa yang dituangkan berita acara penyerahan dengan dihadiri oleh aparat. Nah, selanjutnya syarat permohonan teguran eksekusi terhadap pengadilan negeri yaitu ada 3, yaitu 1, permohonan teguran diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke panitera hukum. Kedua, surat permohonan eksekusi berisi identitas permohonan eksekusi dan termohon eksekusi sesuai identitas diri, uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan, objek perkara, amar putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat terakhir, tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak termohon. Dan yang terakhir, surat permohonan dilampirkan dengan fotokopi salinan putusan yang telah dikekuatan hukum tetap sesuai dengan fotokopi, disertai cap stempel basah, surat kuasa khusus jika termohon diajukan oleh kuasa, relaas pemberitahuan putusan kepada pihak permohon, surat pernyataan dari permohon bahwa objek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain-lain, misalnya perkara TUN, pidana, tipikor. Sekian penjelasan eksekusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.